Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian mahasiswa, ini Pak Agus mau memberikan materi terkait dengan dasar-dasar bakteriologi ya. Jadi manajemen patient safety ini atau manajemen keselamatan pasien ini salah satunya adalah PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Oke, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi apa perbedaannya? Ada istilah infeksi ya. Infeksi ini adalah reaksi tubuh akibat adanya bakteri atau virus ya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tandanya apa? RCTDF. RCTDF. Ya. Rubor atau istilahnya apa ya? Rubor itu merah ya, merah. Kolor itu panas ya. Tumor itu bengkak ya. Terus dolor itu nyeri. Terus F itu fungsiolesa itu apa? Kelemahan tubuh ya, ya, aras-arasen, tubuhnya lemah. Jadi contoh itu apa jenis sakit gigi bengkak ya, gigi. Nah itu ada bengkaknya, ada tumornya, ada nyeri, dolornya, ada kolornya panas ya, ada rubornya merah. Kalau gigi bengkak kan gitu toh, ada semua itu. Nah itu namanya infeksi. Untuk mencegah infeksi ini maka Anda harus mengenal tentang ilmu dasar bakteri dan virus ya. Oke, ilmu ini dipelajari oleh bakteriologi itu oleh profesi kesehatan, khususnya dokter ya, terus perawat, bidan, analis lab. Tapi ilmu ini, ilmu yang paling utama itu adalah di analis laboratorium, dokter ya. Ini SKS-nya tinggi sekali. Perawat ini hanya mengenal secara superficial, aplikatif, teoritik ya, tidak teoritis akademis, tidak. Jadi aplikatif, terapan ya, sehingga wow ini loh bakteri, wow ini loh virus, oh ini loh apa yang harus kita lakukan. Nah itu fungsi dari ilmu bakteriologi untuk perawat. Jadi bakteriologi itu ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi ya, cara kerja bakteri, interaksi antar sel ya, juga perubahan lingkungan hidupnya. Contohnya begini, ketika TBC ya, ini dikasih OAT, oral anti tuberkulosis. TBC itu penyebabnya bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ketika ini ada dalam tubuh, menyerang paru-paru ya, terus dikasih OAT, oral anti tuberkulosis ya, dalam jangka waktu 6 bulan harus sembuh ya, Tetapi ketika itu nanti itu selama 6 bulan dia ternyata putus obat, katakanlah 3 bulan, maka kuman TBC ini akan berubah bentuk, resisten. Nah, resistennya itu kalau menular ke orang menjadi lebih ganas lagi.
Jadi istilahnya adalah ketika pengobatan itu gagal, maka perubahan virus atau bakteri itu bisa mengakibatkan penularan ke orang lain lebih ganas lagi daripada orang yang ditempati pertama kali. Ya, oleh karena itu ini terhadap perubahan pada lingkungan hidup ini perlu dipelajari ya, seperti itu. Biologi bakteri ini. Kalau kita hanya konsumsi hasil-hasilnya saja, jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal itu untuk bahan referensi ya, nggak harus kita meneliti, tidak. Bakteri itu selain ada dua sisi ya, menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan itu ada bakteri-bakteri yang bersifat menguntungkan, bermanfaat. Contohnya apa? Yang manfaat ini contohnya yang membusukkan makanan dalam usus itu coli ya, E. coli. Terus ada juga bakteri fermentasi ya, fermentasi. Terus ada bakteri untuk proses pembuatan makanan ya, kayak tape itu ya, fermentasi juga itu ya, bermanfaat. Pengobatan, ilmu pangan, gizi, pertahanan industri ya, terutama fermentasi. Tapi ada juga yang tidak bermanfaat, yang bahaya ya, bakteri yang bahaya apa, macam-macam, nanti kita pelajari di belakang ya. Baik, kita harus mengenal terkait dengan struktur dasar sel bakteri. Jadi ini mungkin waktu di SMA ya, adik-adik sekalian sudah mempelajari ini. Jadi yang pertama ini membran sel, sitoplasma ya, sitoplasma. Terus ada apa, nukleoid ya, DNA ya, sifat dari sel ya. Jadi pembawa sifat ya. Ini ada DNA, ada sitoplasma ya, sitoplasma tempat berlangsungnya reaksi metabolik, ini di sitoplasma di sini. Terus membran sel ya, ini ada kapsulnya, tempatnya ya. Terus ini ada membran luarnya, ini membran selnya di sini ya, membrannya di sini, membran selnya. Peptikoglikan, dinding sel ya, ada dinding sel. Terus ada membran plasma sini, membran plasmanya. Terus ini sitoplasma, itu untuk metabolisme. Nah, di dalam sitoplasma ini ada ribosom dan dioksid ya, nukleotida, DNA, pembawa sifat ya. Ada ribosom dan DNA. Saya ulangi, sel bakteri ini ya ada membran sel ya, ada kapsul, ini kapsul, ada membran sel, ini membrannya, mulai dari membran luar, peptikoglikan, membran luarnya peptikoglikan, terus membran plasma, ada 3 lapis. Terus ada sitoplasma untuk reaksi metabolik, terdiri dari ribosom dan nukleoid atau DNA ya. Terus ada flagela. Flagela itu ini seperti cambuk ya, berfungsi untuk melekat pada membran luar dinding sel ya, berfungsi untuk bergerak, kakinya ya, sebagai kaki. Terus ada ribosom. Nah, ini ribosom. Ribosom itu ada di tempat DNA ya, tempat DNA. Ribosom protein, ribosomal RNA, DNA, RNA di sini. Wes, itu aja. Kita mengenal seperti itu ya. Jadi bakteri itu ada kakinya, ada sitoplasma, ada ribosom DNA, ada dindingnya, ada membran sel ya, seperti itu. Baik, ada selain ribosom ada mesosom, membentuk membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antar kedua sel anak. Nah, ini ya, mesosom ini untuk replikasi atau memecah diri. Nah, itu ya.
Oke. Pada lingkungan yang tidak menguntungkan, kekurangan nutrisi, suhu, panas, maka sel bakteri akan membentuk endospora. Endospora itu adalah spora yang keluar setelah dia mati. Ya, setelah mati. Contohnya Clostridium tetani ya, tetanus ya. Clostridium tetani. Nah, ini penyakitnya tetanus namanya ya, kejang. Nah, oke. Oke, kita pending sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan ini ya, bakteri ya, bentuknya. Ada juga bakteri prokariot dan eukariot. Nah, ini 10 mikron ya. Ini yang eukariot, ini prokariot ya. Modelnya ada flagellumnya, kalau ini tidak ada ya. Isinya ya sama, ada nukleusnya, itu ada ribosomnya, sama ada mitokondrianya, ada sel membrannya ya, sama. Oke, bentuk bakteri itu ada 3 macam ya. Ini dulu perawat itu kadang dijak di lab ya, melihat dengan mikroskop ya, mikroskop. Nah, itu mulai dari basil, kokus, spiral gitu. Ada basil, ada kokus ya, spiral ya, seperti ini. Basil atau batang berasal dari kata bacillus yang berarti batang gitu. Anak monobasil, diplobasil, diplo itu 2, ini 1. Ini streptobasil lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 ya. Ya, lebih dari 2 tadi ya. Sampai ini. Nah, ini lebih dari 2. Streptobasil, streptococcus, diplococcus ya, monococcus. Nah, itu istilahnya seperti itu. Monobasil itu bakteri yang hanya berbentuk satu batang. Contoh Salmonella typhosa, penyebabnya tipes gitu. Escherichia coli yang terdapat dalam usus ya, Lactobacillus, E. coli. Monobasil itu contohnya Salmonella ya, sama typhosa. E. coli ya, E. coli itu mono. Diplo itu yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua ya, diplobasil ya. Ini terus kalau streptococcus itu memanjang, berbentuk rantai ya, jadi rantai gini memanjang. Contohnya adalah basil antrak, menyebabkan penyakit antrak ya. Streptobacillus moniliformis, Azotobacter, macam-macam. Streptococcus ya, itu penyebab infeksi saluran nafas, saluran pernafasan ya, ISPA. Streptococcus ya, Streptococcus. Oke.
Bentuk tadi maaf, yang kokus itu bulat ya. Batang itu basil. Ya, basil. Itu bulat atau bola ya, bentuk kokus. Monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Ya. GO, gonorrhoeae. Ini menular juga ini, Monococcus. Diplococcus itu bergandengan dua-dua. Diplococcus pneumonia, penyebab pneumonia ini GO, ini pneumonia ya. Ada Staphylococcus. Nah, Staphylococcus itu lebih dari 2. Streptococcus, Sarkina, Tetracoccus 44. Ya, ini dilihat di mikroskop ya. Nah, dilihat dengan mikroskop nanti tampak seperti ini. Oke. Streptococcus tadi sudah ya. Berbentuk kelompok memanjang, berbentuk rantai ini Streptococcus. Streptococcus pyogenes, penyebab penyakit tenggorokan, Streptococcus ya, ISPA tadi ya, infeksi pernapasan akut, atau pharyngitis, radang tenggorokan ya, pharyngitis. Streptococcus dan Thermophilus untuk pembuatan yogurt ya, susu asam. Streptococcus itu ada penyakitnya yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Staphylococcus yaitu bakteri berbentuk bola berkoloni seperti buah anggur. Ini Staphylococcus. Contohnya adalah Staphylococcus aureus, penyebab penyakit radang paru atau pneumonia. Ya, aureus ya. Staphylococcus. Nah, pokoknya kalau ada nanti di leaflet obat, ini drug of choice pilihan untuk Staphylococcus aureus, berarti penyakit paru-paru gitu ya. Ini macam-macamnya biasanya ini diteliti ya, sejauh mana ketahanan bakteri terhadap antibiotik yang diberikan. Terus ada kokus sudah, tadi ada batang, basil, spirilla. Spirilla itu bentuknya seperti spiral ya toh. Spirillum, nah, ini spiral. Vibrio, contohnya ini vibrio, bentuknya vibrio kayak embrio gitu ya, modelnya kayak bayi gitu ya. Nah, ini kolera. Kolera itu radang usus ya, sehingga nanti bisa diare rasanya ya. Terus Spiroseta, ini Spiroseta valida, jenenge apik. Ini untuk penyakit sifilis. Sifilis apa? Raja singa. Raja singa. Jadi wajahnya orangnya itu seperti wajah singa. Dan ini penyakit kelamin ya. Penyakit kelamin karena STD, sexual transmitted disease ya. Jadi sexual transmitted disease, penyakit menular seksual ya. Ini Spiroseta, Vibrio, Spiroseta, spiral, ini spiral, Vibrio, Spiroseta ya. Oke, lanjut ke perkembangbiakan bakteri. Ini harus tahu kita untuk mematikan perkembangbiakan. Bakteri itu berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri ya, splice atau apa ya namanya, membelah diri. Rekombinasi genetik adalah ini ya, pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri. Jadi DNA ini juga ada DNA, terus ini pindah, saling pindah, berkembang juga nanti. Makanya DNA ini selalu berubah-ubah dan harus dikejar dengan antibiotik yang pas ya. Maka orang sebelum dikasih antibiotik itu harus di sensitivity test, TVT
tes kekebalan antibiotik. Darah, pakai darah ini. Harus darah dikasih bakteri, dikasih antibiotik. Oh, ini sporanya mati. Oh, ini flagelnya masih hidup tapi sporanya mati. Oh, ini bakterinya mati tapi sporanya masih hidup. Yang sporanya itu flagelnya mati, sporanya mati, flagelnya mati, terus ribosomnya mati, semuanya mati, ya itu antibiotik yang dipakai. Tidak boleh sembarangan ngasih antibiotik. Maka sekarang ada penggunaan antibiotik yang bijaksana, ya. Penggunaan antibiotik yang bijaksana. Sudah ya, rekomendasi genetik sudah. Membelah diri, dimana pada pembelahan ini sel bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, dimana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya, ya. Ini membelah jadi 4, membelah lagi jadi 8, ya, terus membelah berlipat-lipat. Rekomendasi genetik ini tadi, ya, pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau antar bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA. Jadi perpindahan DNA ke DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Ini bahaya, ini yang paling ini yang sangat bahaya ini ya, rekomendasi DNA ini. Maka antibiotik harus pas, harus drug of choice, pilihan. Jangan sembarang antibiotik, coba enggak, ini coba lagi sampai resisten atau tidak mempan dengan antibiotik. Dan kalau sudah rekomendasi genetik, dia ini masuk ke orang lain, maka dia lebih ganas. Nah, ini paham ya, lebih ganas. Makanya perawat ini penting sekali ini, mengawal pengobatan, mengawal higiennya pasien, perawatannya itu harus bagus, ya. Ini rekomendasi genetik pada bakteri. Merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Bahaya ini, gitu ya. Donor, lises, penerima menjadi rekombinan baru. Saya ulangi rekombinan baru. Ini kuncinya adalah, ya, ketika antibiotiknya tidak pas, gitu, terus daya tubuhnya tidak baik, HIV/AIDS contohnya, ya. Kalau sudah terjadi rekombinan ini, ya, membahayakan. Maka antibiotik itu berkembang seiring dengan berkembangnya rekombinan tadi, ya, obat antibiotik itu loh. Transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus, ya, ini. Jadi ini DNA, ya, bakteri, ini DNA. Lah yang memindahkan DNA ini ke sini dan ke sana itu pakai virus. Wah, ini lebih complicated lagi nih. Jadi replikasi oleh virus, lises, virus baru keluar, gitu. Terus virus baru itu masuk ke sel bakteri, DNA yang dibawa virus masuk ke DNA bakteri. Wah, ini perkawinan, boleh disebut perkawinan antara virus dan bakteri. Ini contohnya COVID-19 itu, semacam-macam itu, varian Delta, terus mari itu semacamnya, ya, ada Delta, ada COVID-19, ada jenis varian-variannya banyak. Hari ini masih banyak varian tapi gejalanya ringan, ya, seperti itu. Itu peristiwanya seperti itu, adik-adik sekalian, ya. Jadi sama semua bisa mempelajari ini, ya, betapa bahayanya ketika virus sama bakteri itu menjadi saling menjadi mediator. Virus itu perantara untuk perpindahan DNA bakteri satu ke DNA bakteri lain. Muncullah, ya toh, DNA yang dibawa virus itu masuk ke DNA bakteri. Ini lebih ganas lagi. Virus itu tidak mati dengan antibiotik,
bakteri mati dengan antibiotik. Akhirnya bakteri itu nggak bisa mati dengan antibiotik karena DNA virusnya sudah masuk ke DNA-nya bakteri, begitu. Konjugasi itu adalah bergabungnya dua bakteri. Nah, ini DNA bakteri ini bergabung menjadi satu ya. DNA membran sel bergabung dua ya. DNA membran sel, replikasi ya. Pembelahan diri secara biner langsung, nah ini satu ya, langsung pecah. Pada ini sel bakteri membelah ya, membelah diri. Terus pergerakan bakteri, flagel. Jadi ini kayak gini, enak ada ekornya itu loh ya. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang memiliki beberapa jenis bakteri, dimiliki oleh beberapa jenis bakteri, tidak semua bakteri ya. Basil, kokus itu tidak semuanya punya flagel, letaknya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibagi menjadi monotrik dan lopotrik. Monotrik itu cuma satu flagelnya ya. Ini amfitrik ya, dua ya. Lopotrik, nah ini bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Flagelnya banyak. Peritrik, semuanya di sisi samping-sampingnya ada flagelnya ya. Tadi ya. Amfitrik, bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel ini. Sini sama sini dong. Amfitrik namanya. Peritrik itu seluruh permukaannya ada flagelnya. Ya. Lanjut, mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit disebut invasi, ya toh. Merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Invasi, menyerang tubuh. Terus setelah masuk dalam tubuh manusia dia menyebar, menyerang dan menyebar. Itu namanya daya invasi. Toksigenitas, kemampuan bakteri dalam membentuk toksin atau racun, endotoksin dan eksotosin. Eksotosin dan endotoksin. Eksotosin adalah bakteri yang masih hidup, ya, dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Jadi ini masih hidup, itu ekso maaf. Kalau endo itu mati. Bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Toksin dihasilkan oleh bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur, rusak. Gram negatif. Gram itu ya dikasih warna. Gram dulu kalau di laboratorium pakai kinyun dan gabet ya. Gabet itu warna merah, kinyun hijau, biru ya, biru. Setelah biru terus dicuci kasih warna merah. Kalau biaannya itu berwarna merah berarti gram positif. Kalau tetap biru berarti gram negatif ya, perwarnaan gram namanya. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Oksigen untuk respirasi ya dikelompokkan menjadi aerob dan anaerob. Aerob itu bakteri yang menggunakan oksigen ya, bebas dalam proses respirasinya ya, Nitrobacter, Nitrococcus ya. Bakteri anaerob yang tidak menggunakan oksigen, bebas dalam respirasinya, Streptococcus ya toh. Termasuk tetanus ya. Tetanus itu tidak perlu oksigen, anaerob. Clostridium tetani ya. Clostridium tetani. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri menjadi aerob obligat, aerob ya, anaerob obligat. Aerob obligat itu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana oksigen. Ya. Kalau anaerob obligat hanya bisa hidup kalau tanpa oksigen. Clostridium tetani, tetanus. Makanya penyembuhan tetanus itu harus hiperbarik.
Hiperbarik itu dikasih ruangan yang oksigennya hampir 100%. Biasanya di Rumah Sakit Angkatan Laut RSAL Surabaya ya. Bakteri anaerob fakultatif, bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Fakultatif itu ya bisa oksigen bisa tidak ya, tipe E. coli ya, itu fakultatif ya. Berdasarkan cara memperoleh makanan ada dua, heterotrop dan autotrop ya. Heterotrop itu memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan. Jadi dia menyerap dari tubuh manusia ya. Heterotrop itu bersifat saprofit, mendapat zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Saprofit ini manfaat kali ini ya, manfaat untuk pengurai, menguraikan zat organik dalam makanan menjadi anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Biasanya proses fermentasi ya, pembusukan sampah dan lain-lain. Di dalam lingkungan bakteri, pembusukan ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sedangkan dalam usus, bakteri yang hidup secara saprofit mengurai makanan, Entamoeba coli, E. coli ya. Dalam usus kita untuk membusukkan makanan untuk E. coli ini modelnya. Flagelnya di seluruh tubuhnya, ada flagel di ekornya juga. Ya. Tadi ya sudah ya, satu tuh selaput lendir, dinding sel ya. Ketiga ribosom ya, ribosom untuk metabolisme itulah daerah inti sel, 4 titik inti nukleus ya. Terus 5 flagellum, ini flagel, sitoplasma nomor 6. Kita ini contoh-contohnya bakteri ya, Salmonella typhosa itu tipus Treponema pallidum, sifilis gitu, gonorrhea, kencing nanam, Mycobacterium tuberculosis, TBC ya, ada batuk rejan pertussis ya, Bordetella pertussis, macam-macam ya. Nanti bakteri autotrof dapat menyusun zat makanan sendiri ya, buat makan sendiri, auto sendiri gitu. Jadi autotrof tuh bikin makanan sendiri. Fotoautotrof memanfaatkan cahaya bakteri ya, hijau ungu. Terus kemoautotrof diperoleh dari energi kimia ya. Ini tumbuhan kalau ini ya. Oke, tadi penyakit-penyakitnya ini bakteri sifilis ya, bakteri TBC, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum ya. Oke, saya kira itu intinya, pelajari bakteri, pelajari obatnya, dan cegah perpindahan DNA dengan apa? Antibiotik yang bijaksana. Dan juga pelajari bakteri untuk mencegah penularan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.